Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang, bahagia rasanya bisa menjumpai saudara kembali di pagi ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saat ini saudara berada, saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menyertai kita menikmati segala berkat Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam. Juga kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru bagi kami hari ini. Pimpin dan sertai kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, satu ayat firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan ini untuk kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini yang saya coba angkat pada pagi hari ini bagi kita karena saya melihat bahwa ada begitu banyak jerat iblis yang terkadang dipasang di sekeliling kita, yang kalau kita tidak hati-hati kita bisa terkecoh, kita bisa terjebak, kita bisa terjerat oleh jerat iblis tersebut. Mari saudaraku kita buka hati. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah terjerat oleh umpan iblis. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini. Usaha kita untuk hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan tidaklah lebih besar daripada usaha setan untuk menggagalkannya. Sebab itu berhati-hatilah. Ini nasihat yang sangat luar biasa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dikisahkan ada seorang pendeta, suatu hari dia sedang cuti di sebuah pedesaan yang sejuk di kaki pegunungan. Dia cuti dan menyendiri, sepertinya dia ingin menikmati kesegaran alam, dan dia mengambil sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa itu sangat sejuk. Ketika dia sedang santai menikmati pemandangan yang indah di sekitarnya dari tempat dia tinggal itu, ia dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang menurut dia agak aneh. Mengapa demikian? Karena di mana pada saat itu dia melihat ada sekelompok babi, dia berjalan mengikuti seorang pria menuju ke suatu tempat. Dan melihat hal itu, timbul sebuah rasa ingin tahu atau penasaran di dalam diri pendeta tersebut, sehingga ia pun mengikuti rombongan babi itu dari belakang, tentu dengan menjaga jarak. Ia ingin tahu sedang menuju ke manakah babi itu dituntun. Akhirnya ia melihat bahwa babi-babi tersebut dituntun masuk ke sebuah rumah pemotongan, rumah jagal. Dan di sana babi-babi itu satu-satu disembelih menjadi santapan manusia. Ini menarik. Pak pendeta itu pun kemudian mendekati pria yang menggiring babi-babi tersebut. Dia bertanya kepada pria itu. Dia katakan, "Pak, bolehkah aku bertanya kepada Bapak? Apa rahasianya sehingga babi-babi tadi kelihatannya begitu taat kepada Bapak, sehingga engkau bahkan mampu menggiring mereka semuanya
ke rumah potong ini dan tanpa memberontak satupun di antara mereka. Lalu dengan tersenyum, pria itu pun berkata kepada pendeta itu, sebenarnya sih tidak ada rahasia di situ, Pak, dia katakan. Hanya pada tanganku aku memegang sebuah ember yang penuh dengan makanan yang sangat disukai oleh babi-babi itu. Sambil berjalan, aku menjatuhkan sedikit demi sedikit. Ya, di perjalanan itu, sambil babi itu berjalan, sambil mereka memungut-mungut makanan yang aku jatuhkan sedikit demi sedikit. Lalu mereka menikmatinya secara lahap, tanpa mereka sadar bahwa mereka telah tergiring masuk di ruangan ini untuk dipotong satu demi satu. Demikian dikatakan oleh pria tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan pria itu, Pak Pendeta itu pun mendapatkan sebuah pengertian yang baru tentang bagaimana cara setan, cara iblis memikat orang-orang untuk bisa mengikuti keinginannya, terjerat dalam jebakan-jebakannya. Orang-orang yang tidak memahami bagaimana iblis sedang mengumpan mereka dengan caranya, maka orang-orang tersebut tanpa sadar dia sedang tertuntun kepada kebinasaan dan kematian kekal di neraka. Demikian saya rasa cara setan untuk menggiring kita satu demi satu, dengan selalu memegang umpan, yaitu segala sesuatu yang kita inginkan, dia sediakan, dia berikan sedikit demi sedikit sampai kita terbiasa dan menikmati itu dengan lezat. Dan tanpa sadar kita akan tertuntun untuk benar-benar mengikuti keinginan setan, yaitu di mana jiwa kita akan binasa, kita akan tertuntun kepada kematian kekal di neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar saudara, bahwa ada begitu banyak umpan yang sangat menggiurkan saat ini sedang berada di tangan setan, di tangan iblis, yang siap dijatuhkannya satu demi satu di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Jika kita tidak waspada, jika kita tidak berhati-hati saudaraku, maka saya sangat yakin kita bisa terpancing, kita bisa terjebak, kita bisa terjerat ke dalam tipu daya iblis tersebut. Itu yang berbahaya. Yang menarik saudaraku, kita bisa terjebak tanpa kita sadari, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, tanpa kita sadari, sambil kita dininabobokan dengan umpan-umpan yang menggiurkan tersebut. Tanpa kita sadari, kita menikmatinya, kita bergembira, kita lahap, tanpa kita sadar bahwa kita sedang dituntun kepada kehendak rencana setan untuk membinasakan jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Petrus pernah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari saudaraku, kita perlu sadar, kita perlu memahami bahwa dunia ini adalah arena peperangan rohani bagi kita. Kita tidak pernah bisa merasa aman sedetik pun kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak benar-benar sungguh hidup di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan itu datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan kehidupan yang penuh dengan segala kelimpahannya. Sehingga kita tidak perlu lagi tergiur dengan umpan-umpan setan, umpan-umpan iblis yang sepertinya menggiurkan dengan segala kelimpahan yang semu yang kita nikmati sedikit demi sedikit itu, saudaraku. Tuhan datang memberikan kepada kita kehidupan dan memberikan kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Mari berjaga-jagalah, berhati-hatilah, berawas-awaslah
Jangan beri kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena bagaimanapun iblis itu datang untuk membunuh. Dia datang untuk membinasakan. Karena memang dia adalah bapa pembunuh, bapa segala dusta, bapa segala kejahatan. Dan jika kita tidak benar-benar memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita kelamaan, lambat laun, kita bisa akan terjerat kepada umpan yang diberikan oleh setan kepada kita, yang kelihatannya menggiurkan itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya membuka hati kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup saudara saat ini, tetapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa apapun yang kita buat dalam kehidupan ini, jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita termakan umpan setan, umpan iblis. Mari saudaraku, karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita harapkan itu sesungguhnya tersedia di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan segala kelimpahan hidup itu bagi kita. Asal kita mau tunduk dan taat dan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala kelimpahannya dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita harus sadar, Tuhan sangat mencintai, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita binasa. Oleh karena itu mari beri hati untuk Tuhan. Jangan kita sampai terjerat oleh umpan iblis apapun bentuknya, yang kelihatan seperti menggiurkan itu, tetapi yang sesungguhnya menuntun kehidupan saudara kepada kebinasaan yang kekal di neraka. Kiranya Tuhan memberkati saudara ketika mendengarkan renungan ini, bisa bermanfaat meneguhkan iman percaya kita untuk selalu hidup berjaga-jaga, semakin hidup waspada, sehingga kita hidup dalam kemenangan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman dan merenungkannya dengan pemahaman yang mungkin sederhana yang bisa kami tangkap. Tetapi kami yakin pemahaman sederhana ini Tuhan akan sempurnakan untuk mampukan kami benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup menjaga diri kami supaya kami tidak terkecoh, supaya kami tidak terpengaruh, supaya kami tidak termakan umpan setan yang senantiasa menggiurkan kehidupan kami. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Yang lemah biarlah mereka beroleh kekuatan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba doakan bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan menjamah penyakit mereka, mengangkat, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan berkati, yang bergumul untuk jodohnya diberkati Tuhan, yang bergumul untuk keturunan pun tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba terus doakan anak-anak kami dalam permulaan pendidikan. Tuhan tuntun mereka dalam takut Tuhan, karena takut Tuhan adalah permulaan hikmat pengetahuan yang memberkati pendidikan mereka. Juga anak-anak-Mu yang bersukacita hari karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Ajar mereka bersyukur, karena itu adalah anugerah-Mu atas hidup mereka hari ini. Begitu banyak juga anak Tuhan saat ini yang sedang mendengar renungan ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau katakan tetap semangat saudara, tetap kuat dalam Tuhan, jangan menyerah, mengucap syukur senantiasa dan hidup dalam sukacita. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Itu ya bisa kami, yaitu komitmen kami untuk berdoa bagi saudara. Jadi kami juga berharap bahwa saudara bisa membantu kami untuk selalu mau membagikan, menyebarkan renungan ini, sehingga itu boleh penyemangat bagi kami ketika banyak orang menonton. Dan kalau kami masih tetap setia untuk membagikan renungan ini setiap hari, itu karena dukungan saudara. Dukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Bagi saudara yang belum melakukannya, ya, tekan tombol like, juga subscribe. Berikan komentar yang baik juga di link YouTube kami itu. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini.
Shalom.